Pemirsa selalu waspada aksi tangan jahil terutama di transportasi umum. Petugas keamanan dan penumpang kereta di Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menangkap seorang pencopet usai beraksi di komuter lain. Pelaku yang beraksi di tengah kepadatan penumpang mengincar handphone korban. Seorang pria yang diduga pelaku copet ditangkap warga dan petugas keamanan di Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Meski sudah terdesak, pelaku masih melawan. Pelaku akhirnya dibawa sejumlah petugas ke kantor keamanan Stasiun Kebayoran Lama. Pelaku yang beraksi seorang diri diduga mencopet telepon genggam milik seorang wanita penumpang KRL jurusan Rangkas Bitung, Tanah Abang. Orang-orang pada lihat ada apaan, copet, ya pada dipegangin sama security, langsung bawa ke kantor. Itu kejadiannya kapan, Bu? Kemarin kira-kira jam 9. 9 pagi ya? Pagi, pas lagi rame-ramenya. Pelaku diserahkan ke Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Merasa dihianati kekasih gelap, seorang pria di Sragen, Jawa Tengah membakar rumah wanita idamannya hingga 3 kali. Korban ibu 2 anak selama 6 bulan tinggal bersama pelaku hingga berpindah kota. Polisi mendatangi rumah Adel, wanita 26 tahun, di kawasan Bendok, Kecamatan Sukodono, Sragen, Jawa Tengah. Rumah tersebut telah 3 kali dibakar oleh Z, pria 29 tahun yang diduga selingkuhan ADL. Pelaku bapak 1 anak diduga emosi saat mengetahui ADL ibu 2 anak mengkhianatinya. Peristiwa berawal pada Juni tahun lalu saat korban wanita bersuami dengan 2 anak meninggalkan rumah tanpa pamit dan pergi bersama pelaku warga Klite. Selama 6 bulan kabur, pasangan ini sempat tinggal pada sebuah rumah kos di kawasan Sragen dan berpindah ke Surabaya. Di kota Surabaya tersebut, korban tiba-tiba ingin pulang ke Sragen. Akan tetapi pelaku tidak terima hingga membakar rumah korban. Sebetulnya minta pendapatnya dia bagaimana supaya bisanya cerai dengan suaminya. Namun terus minta saran dan lain-lain oleh pelaku ini sehingga bisa cerai dan akhirnya mau pulang tidak boleh sama set ini. Pelaku mengenal korban saat bekerja sebagai sales. Pelaku Z mengaku banyak membantu ekonomi korban hingga proses perceraian dengan suaminya. Namun pelaku sakit hati merasa dikhianati setelah tidak lagi memiliki harta benda. Ya, dari sales, pas sesudah itu akrab, sama-sama suka. Kamu yang suka, dia enggak? Sama-sama suka. Pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melaporkan. Sementara itu, rumah sepasang suami istri lansia di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dibakar oleh anaknya sendiri. Pelaku yang kesal karena tidak diberi uang melarikan diri usai membakar rumah. Dengan peralatan seadanya, sejumlah warga desa Tanjung Sari, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat berupaya memadamkan api yang membakar sebuah rumah. Rumah milik pasangan suami istri Raskim dan Aminah tersebut dibakar oleh anaknya sendiri. Pelaku yang kesal karena tidak diberi uang menyiram bensin ke sebuah kasur yang terletak di kamar bagian depan rumah. Pelaku melarikan diri usai membakar rumah. Jadi wah ini kalau udah bangun pasti minta duit atau ngamuk atau minta makan. Kalau nggak diberi ngamuk. Dilakukan bersama warga. Alhamdulillah api yang kita 0900 bisa dipadamkan dengan bantuan dengan warga. Sementara untuk pelaku sendiri? Dan untuk pelaku sendiri sementara sekarang tidak ada di rumah, masih di luar, namun tetap kita cari. Kepolisian sektor Lewi Munding mengejar pelaku. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi melaporkan.
Seorang pria di Jember, Jawa Timur menganiaya pria lain yang diduga selingkuhan istrinya. Pelaku harus terusir dari rumah mertuanya usai memergoki istrinya berbincang dengan korban di media sosial. HW, 30 tahun warga desa Sabrang, Jember, Jawa Timur, ditangkap polisi sektor Ambulu usai menganiaya pria lain di tempat permainan biliar. Mengantisipasi aksi massa, pelaku dibawa ke Polres Jember. Peristiwa berawal saat pelaku melihat korban di tempat permainan biliar. Usai mengantar anaknya ke sekolah, pelaku menemui korban dan menganiayanya dengan senjata tajam. Korban diduga selingkuhan istri pelaku. Sebelumnya, pelaku emosi karena harus terusir dari rumah mertuanya usai memergoki istrinya melakukan percakapan dengan korban. Sang istri diketahui sedang main chattingan dengan lelaki lain. Dengan dasar tersebut kemudian terjadi cekcok, kemudian suami diusir sama istrinya yang saat itu kebetulan suami tinggal di rumah mertua. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil menabrak truk dari arah berlawanan di Jalan Raya Bojonegoro, Jawa Timur. 3 penumpang mobil tewas di lokasi. Balai Desa Tulung Agung. Mobil ini hancur usai menabrak truk di Jalan Raya Bojonegoro Babat, Desa Tulung Agung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Warga berupaya mengevakuasi pengemudi yang tewas terjepit badan mobil. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi mobil mengantuk, hilang kendali ke arah kanan dan menabrak truk dari arah berlawanan. 3 orang tewas termasuk pengemudi mobil. Sementara 3 penumpang mobil lain alami luka dilarikan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Bojonegoro untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. Sementara itu, seorang pengendara minibus di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tewas usai menabrak truk yang sedang parkir. Proses evakuasi korban berlangsung cukup lama karena korban terjepit badan kendaraan. Seorang wanita menangis mengetahui sang suami dan anaknya menjadi korban kecelakaan di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sang suami, Didik Mustakim, 68 tahun, tewas di lokasi. Sementara sang anak yang berumur 11 tahun luka ringan. Kecelakaan terjadi setelah minibus yang dikemudikan korban menabrak truk pengangkut besi yang sedang parkir. Supir truk, Dian Sulistiawan, mengaku kaget karena tiba-tiba minibus menghantam bagian belakang truk. Diduga supir minibus kehilangan konsentrasi karena sedang sakit. Mau habis makan, kelas, parkir udah minggir, lampu sen hidup juga. Terus tabrak. Ya, nggak tahu terus ada kejadian itu, kaget juga semua ada di sebelah kiri. Pokoknya nggak ada yang tahu lah. Tahu kejadiannya. Taunya gimana Pak? Taunya? Ya taunya udah kaget, Udah lengket kok, motor ya Mas. Oh di belakang. Berhentinya berapa menit itu? Kira-kira berapa menit itu setelah berhenti parkir? Bapak? Setengah jam boleh Mas? Setengah jam, sudah lama. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena kondisi korban terjepit badan mobil. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari. Anggota Polsek Bangsal yang datang ke lokasi mengamankan kedua kendaraan dan sopir truk. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di Tol Pandaan, Malang, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, sopir bus tewas terjepit badan bus. Video amatir merekam kecelakaan maut di Tol Pandaan Malang kilometer 77, Desa Mulyoarjo, Lawang, Jawa Timur. Kecelakaan ini melibatkan 5 kendaraan diantaranya bus PO Restu, 2 truk tangki BBM, dan 2 minibus. Kecelakaan berawal saat bus berpenumpang 20 orang, diduga melaju zigzag dari arah Malang menuju Surabaya.
Diduga tak bisa mengendalikan kemudi, bus menabrak dua mobil dan baru berhenti usai menabrak bagian belakang truk tangki BBM. Akibat kecelakaan ini, sopir bus Yuniar Kristanto, warga Wiyung, Surabaya, tewas terjepit badan bus. 5 penumpang bus alami luka dilarikan ke Rumah Sakit Lawang Medika. Kendaraan bus ini diduga itu zigzag, kemudian nobrak kendaraan Avanza. Nah, kemudian Avanza itu nobrak kendaraan Odyssey. Setelah itu bus oleng ke kanan ya Pak? Ke kiri, kemudian nobrak tangki. Kemudian tangki itu nobrak tangki di depannya itu. Sementara korban 1 orang yaitu yang pengemudi bus tersebut. Kondisi korban sendiri meninggal dunia? Meninggal dunia, dari meninggal dunia di TKP. Kecelakaan ini sempat mengakibatkan kemacetan panjang tol Pandaan Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Polisi memeriksa 2 orang pasca ledakan di asrama polisi Grogol Indah, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka diperiksa terkait bahan petasan yang terbungkus dalam paket. Sementara 7 orang lainnya juga diperiksa sebagai saksi, mulai dari pengirim paket hingga anggota Polresta Solo. Garis polisi di lokasi ledakan di kawasan asrama polisi Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah telah dilepas. Sejumlah polisi bersiaga di lokasi, termasuk perkarangan di sekitar rumah Bribka Dirgantara Pradipta yang menjadi korban ledakan. Rumah dan mobil yang berada di sekitar lokasi juga rusak akibat ledakan. 2 warga diamankan polisi terkait paket yang diduga berisi bubuk bahan petasan. Mereka adalah S, diduga sebagai pengirim paket kardus warga Indramayu, Jawa Barat, dan kini diperiksa di Polres Indramayu. Sementara seorang lainnya diperiksa di Polres Sukoharjo, yakni warga Klaten berinisial ANH yang memesan paket. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Kapolda juga, diantaranya adalah pengirim, kemudian penerima, kemudian yang anggota yang di lokasi tadi malah yang menolak. Itu suatu musibah atau apa? Ya, bisa dikatakan demikian. Ya. Dan untuk akses di sana di asrama itu sendiri sejauh ini bagaimana, dan apakah masih bisa untuk umum atau memang harus ada polis lain atau? Kalau hari ini kan karena tadi malam sudah barang bukti semua sudah diamankan dan juga sudah dimusnahkan oleh Jihan dan Gegana. Sehingga sekarang sudah kembali normal, aktivitas masyarakat asrama sudah kembali normal sekarang. Ya, sudah nggak ada lagi. Paket yang meledak dibungkus kardus coklat bekas wadah air minum kemasan, tertulis dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kardus juga tertulis sebagai sumbu petasan dengan berat 200 gram. Warga setempat mengatakan pada Minggu petang sekitar pukul 18 WIB, terdengar suara ledakan sangat keras dari arah perumahan asrama polisi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septriantoro melaporkan. Dalam perkembangan yang sama, Kapolda Jawa Tengah memastikan ledakan di asrama Brimob Sukoharjo bukan teror bom. 7 saksi telah diperiksa untuk menelisik ledakan tersebut. Kapolda Jateng juga menegaskan bahan pembuat petasan yang merupakan barang sitaan tahun 2021 tersebut rencana semula akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Bahwa ledakan itu bukan bom, tetapi murni dari bahan petasan yang berdasarkan keterangan saksi mau dibakar oleh anggota kita sehingga menggagalkan. Dari pengembangan saksi yang kita lakukan, benar bahwa itu adalah bahan petasan karena sudah kita lakukan pemeriksaan kepada pihak pengirim maupun penerima. Jadi pihak pengirimnya adalah CV, salah satu CV di daerah Indramayu, sudah kita periksa. Kemudian penerimanya adalah di wilayah Klaten. Saudara A sudah kita lakukan pemeriksaan, membenarkan bahwa dia memesan bahan mercon atau petasan, memesan 2 kali 2 paket, dan anggota kita Satintel Polresta Surakarta kita lakukan pemeriksaan saksi korban benar telah melakukan kegiatan kepolisian yaitu operasi dilakukan penangkapan pengamanan barang bukti yang kemungkinan saat itu dibawa.
Sepasang suami istri terekam kamera CCTV mencuri handphone milik karyawan kios bakso di Jalan Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sambil menggendong anak balitanya, pelaku menggasak handphone korban yang diletakkan di atas meja. Sepasang suami istri terekam CCTV mencuri handphone di sebuah kios bakso di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pelaku yang membawa serta seorang anak balitanya bermodus membeli bakso. Saat perhatian karyawan kios dialihkan oleh sang istri, sang suami mengambil handphone milik karyawan kios yang diletakkan di meja bagian belakang. Setelah mengantongi handphone korban, kedua pelaku langsung kabur menggunakan motor. Sebelah sini. Mau ngasih bakso. Terus saya dari situ udah dapet 2 menit lah ya, 2 menitan. Pas lagi belok lagi, pas ke belakang lagi udah nggak ada itu HP. Itu pelaku berapa orang? Suami istri sih, sama bawa anak. Itu handphone yang hilang jenisnya apa, Bang? Vivo warna biru. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebaiknya berhati-hati ketika menyimpan benda berharga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Gedung SMP Negeri 36 Jakarta dibobol 2 pencuri. Sejumlah barang elektronik digasak pelaku. Sekolah merugi hingga 76 juta rupiah. Dua pria mendatangi gedung SMPN 36 Jakarta di Jalan Pedati, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua pelaku yang berbekal senjata tajam masuk dengan memanjat tembok secara bergantian dan membobol pintu masuk ruangan. Para pelaku menggasak 4 unit laptop dan 1 kamera DSLR yang disimpan di lemari ruang tata usaha, serta 1 laptop pribadi yang disimpan di laci meja ruang kepala sekolah. Usai beraksi, kedua pelaku melarikan diri menggunakan motor yang diparkir di ujung gang. Akibat kejadian tersebut, sekolah mengalami kerugian 76 juta rupiah. Sejumlah pintu, lemari, laci meja hingga kaca juga rusak akibat dijebol pelaku. Pihak sekolah telah melaporkan aksi pembobolan tersebut kepada polisi. Yang kami sekitar jam 5 pagi ya. Kemudian kami langsung meluncur ke sekolah dan melihat ada ruangan 2 yang dibobol, yaitu ruangan kepala sekolah, ruangan ini sendiri, dan ruang tata usaha. Diduga para pelaku telah memantau situasi sekolah sejak beberapa hari sebelumnya. Pihak sekolah berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pensiunan pegawai negeri sipil di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas terbakar. Diduga korban tewas terbakar akibat terjatuh ke dalam pembakaran rumput ilalang dan sampah. Petugas kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar tumpukan sampah dan ilalang di tanggul sungai kawasan Mendokan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Pemadaman dilakukan untuk mengevakuasi Husnun, 70 tahun, yang terbakar di lokasi. Pensiunan pegawai negeri sipil tersebut tewas dalam kondisi mengenaskan. Diduga, korban yang sedang sakit terjatuh ke dalam kobaran api saat membakar rumput dan sampah dari tepi tanggul setinggi 2 meter. Itu wong naik kok, habis naik sudah ada api nyala atau siapa lagi, nggak ada orang. Tadi mungkin pas bakar, beliau kalau riwayatnya sakitnya kambuh, struknya atau linglungnya kambuh, nah ini yang bisa kena beliau sendiri. Evakuasi sempat terkendala karena curamnya tanggul sungai. Jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk divisum. Kasus tersebut ditangani Polsek Sukolilo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Gara-gara senggolan, 2 pria pengendara motor berkelahi di Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap. Bantuannya, 87 jalan kuda,